Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita belajar mengenai tabel periodik unsur. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, bahwa materi yang ada di bumi ini itu meliputi unsur, senyawa, dan juga campuran. Di mana unsur dan senyawa itu adalah zat-zat tunggal ya. Atau kita juga mau tahu bahwa senyawa itu terdiri dari lebih dari satu unsur. Nah, sedangkan campuran itu biasanya dia merupakan gabungan dari unsur-unsur tunggal, baik itu unsur dan unsur atau unsur dan senyawa atau senyawa dan senyawa. Nah, di alam itu ada 115 unsur, di mana terbagi menjadi 9 unsur alami dan 25 unsur buatan. Nah, unsur buatan ini dibuat di laboratorium oleh para ahli. Nah, kemudian unsur-unsur itu dibagi menjadi adanya massa atom yang berbeda dan sifatnya ada yang sama, namun juga ada yang berbeda. Misalnya, natrium memiliki sifat yang sama dengan kalium, tapi natrium memiliki sifat yang berbeda dengan magnesium. Nah, berdasarkan unsur-unsur tersebut, para ilmuwan itu melakukan atau mengelompokkan unsur-unsur. Jadi yang pertama itu adalah oleh ahli kimia Arab atau dari Persia, itu mengelompokkan unsur berdasarkan sifat fisiknya. Jadi ada logam dan non-logam. Nah, untuk yang logam itu sifatnya dia mengkilap, bentuknya itu pada suhu ruang itu adalah padatan, mudah ditempa, bersifat konduktor. Nah, konduktor ini adalah dia bersifat mampu menghantarkan panas dengan baik. Sementara non-logam itu kebalikan dari logam, sifatnya adalah tidak mengkilap, bentuknya adalah padat cair atau gas, sukar ditempa, dan dia isolator atau sukar menghantarkan panas. Jadi dia bukan penghantar panas yang baik. Kemudian pengelompokan unsur yang kedua itu oleh Antoine Lavoisier. Nah, si Lavoisier ini mengatakan unsur dibedakan menjadi gas, non-logam, logam, dan tanah. Kemudian dari si Lavoisier itu dilanjutkan oleh penelitian lain oleh ilmuwan-ilmuwan selanjutnya, di mana ilmuwan selanjutnya itu mengelompokkan unsur berdasarkan kenaikan massa atom dan kemiripan sifatnya. Jadi, berdasarkan kenaikan massa atom dan sifat kemiripan. Nah, ilmuwan-ilmuwan ini dapat kita lihat. Yang pertama ada si Dobereiner atau yang dikenal dengan hukum oktav oleh Triad Dobereiner ini. Jadi Triad Dobereiner atau hukum oktav ini itu mengelompokkan unsur berdasarkan kemiripan sifat unsurnya. Nah, Triad Dobereiner ini, jadi setiap kelompok itu ada 3 unsur, makanya disebut dengan triad. Nah, misalnya ada unsur 1, unsur 2, dan unsur 3. Titik leleh unsur 1 itu 600, titik leleh unsur 3 itu adalah 900. Maka sifat unsur yang kedua itu memiliki sifat di antara unsur 1 dan unsur yang 2. Jadi berdasarkan titik lelehnya, unsur yang kedua ini dia akan memiliki titik leleh antara titik leleh dari unsur yang 1 dan titik leleh dari unsur yang ketiga, atau berkisar antara 600 sampai 900. Nah, kemudian kata si Dobereiner ini
massa unsur yang di tengah-tengah atau massa unsur yang kedua itu nilainya sama dengan rata-rata dari massa unsur 1 dan massa unsur yang ketiga. Atau kalau kita buat rumus seperti ini, massa unsur kedua itu sama dengan massa unsur 1 ditambah dengan massa unsur 2 dibagi 2. Contoh untuk triad Dobereiner ini, misalnya alkali former Li7Na23 K39. Nah, untuk mencari massa atom dari unsur yang kedua, yaitu unsur natrium, kita gunakan rumus yang ini tadi. Nah, jadi massa unsur natrium itu sama dengan massa dari Li ditambah dengan massa dari kalium dibagi 2. Di mana massa Li, litium itu adalah 7 massanya. Kemudian massa kalium itu adalah 39. Lalu dibagi 2. 7 ditambah 39 itu 46 dibagi 2 sama dengan 23. Nah, ini diperoleh massa natrium itu 23. Kemudian setelah hukum triad dari Dobereiner ini, itu ada hukum oktav. Nah, hukum oktav ini dari si John Newlands. Jadi, sekitar tahun 1864, si Newland itu menyusun unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atomnya. Jadi dia mirip dengan si hukum triad Dobereiner. Setelah itu, ilmuwan selanjutnya adalah si Mayer. Nah, Lothar Mayer ini membuat sebuah grafik hubungan antara massa atom dan volume atom. Jadi adanya keteraturan unsur yang mirip. Nah, ternyata setelah si Mayer ini membuat grafik hubungan antara massa atom dan volume atom, itu ternyata terbentuk grafik yang seperti ini. Nah, dari unsur-unsur puncak, litium, natrium, kalium, RbCs, ini di antara kedua unsurnya ini ada jumlah unsur yang berbeda. Nah, jadi dari Li, di antara Li dan Na, itu ada 8 unsur. Di antara Na dan kalium itu ada 8 unsur. Namun dari K ke Rb itu sudah ada lebih dari 8 unsur. Begitu juga dengan dari Rb ke Cs itu juga lebih dari 8 unsur. Nah, tabel unsur dari Mayer ini didasarkan pada kenaikan dari massa atom. Nah, jika terjadi kemiripan sifat, maka akan terbentuk kolom yang baru. Nah, unsur-unsur yang memiliki sifat mirip terletak pada baris yang sama. Jadi si Mayer membuat sebuah tabel yang bentuknya vertikal. Jadi misalnya unsur A itu ke bawah, lalu kemudian ada sifat yang sama. Unsur B ke bawah, unsur C ke bawah, unsur D ke bawah. Selanjutnya ada tabel periodik Mendeleev. Mendeleev mengelompokkan unsurnya berdasarkan kenaikan massa atom. Nah, dia membuat tabel periodiknya bentuknya horizontal.
di mana yang memiliki sifat yang sama itu akan terbentuk periode yang baru. Nah, bisa dilihat di sini. Jadi kalau ke samping terletak di baris yang sama itu namanya periode, sementara kalau di kolom yang sama, yang ke bawah, itu merupakan golongan. Nah, dalam satu golongan itu memiliki sifat yang mirip. Selanjutnya, tabel periodik modern. Nah, tabel periodik modern ini sudah dikelompokkan berdasarkan periode dan golongan. Jadi, untuk periode, dia memiliki jumlah kulit yang sama. Di dalam satu baris, itu jumlah kulitnya sama. Sementara untuk golongan, itu memiliki jumlah elektron valensi yang sama. Jadi elektron valensi untuk helium, litium, natrium, kalium, dan seterusnya itu adalah sama. Misalnya kita ambil contoh H. Atom H itu konfigurasinya 1 karena nomor atomnya 1. Kemudian litium itu nomor atomnya 3. Kita menggunakan konfigurasi kulit. Jadi 3 itu 2, 1. Nah, elektron valensinya juga 1. Jadi EV-nya 1. Ini juga EV-nya 1. Kemudian Na. Na itu nomor atomnya 11. Maka konfigurasinya 2, 8, 1. EV-nya juga sama dengan 1. Kalium, nomor atomnya 19. 2, 8, 8, 1. Jadi, elektron valensinya juga 1. Nah, dalam tabel periode modern ini, kita mengenal dua golongan. Yang pertama adalah golongan utama, atau lebih dikenal dengan golongan A. Nah, golongan A ini ada 8, jadi golongan 1A mulai dari sini. Ini golongan 1A. 2A. Kemudian 3A-nya di sini. 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Nah, untuk golongan 1A itu namanya alkali, golongan 2A itu alkali tanah, golongan 3A itu boron atau aluminium, golongan 4A itu karbon, golongan 5A itu nitrogen, golongan 6A itu oksigen atau biasa juga dikenal dengan golongan kalkogen, golongan 7A itu halogen, golongan 8A itu adalah gas mulia. Nah, kalau kita lihat dalam tabel periodik ini, di antara golongan 2A dan golongan 3A itu ada namanya unsur-unsur transisi. Jadi di sini itu ada unsur-unsur transisi. Nah, unsur-unsur transisi ini merupakan golongan B. Nah, yang unik di golongan B itu kita lihat di sini. Di sini dia untuk golongan 8B-nya itu ada 3 kelompok. Nah, jadi dimulai dari golongan 3B, 4B, 5B, 6B, 7B itu hanya ada satu kolom untuk tiap golongan, namun untuk golongan 8B itu ada 3. 1, 2, 3. Kemudian baru dilanjutkan golongan 1B, lalu golongan 2B. Nah, itu saja materi kita pada hari ini.
Untuk selanjutnya kita akan mempelajari mengenai hubungan konfigurasi elektron dengan letak unsur dalam tabel periodik serta sifat periodik unsur. Oke, Miss akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.